Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Febriansyah, NPM 211000080. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi tentang perkosa dan bunuh dua wanita, polisi Medan divonis pidana mati. Pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan, artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Kronologi kasus. Adapun kronologis, peristiwa berasal daripada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021, jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu pelaku Roni Saputra tertarik dengan korban. Rizka Fitria berusia 21 tahun, warga Kecamatan Medan Belawan selaku honorer di Polres Pelabuhan Belawan. Lalu terdakwa menghubungi Rizka dan untuk bertemu dengan alasan agar membicarakan masalah titipan. Terdakwa membuat sesuatu cerita seolah-olah barang yang disebutkan oleh Rizka sudah ada pada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Rizka janjian bertemu di Polres Pelabuhan Belawan. Dari rumahnya, terdakwa mengendarai mobil Xenia miliknya. Sedangkan Rizka ditemani oleh tetangganya berinisial Aprilia berusia 13 tahun, korban lain dalam perkara ini. Selanjutnya, terdakwa mengemudikan mobil ke Jalan Haji Hanif, Kecamatan Persuituan, Kabupaten Deli Serdang. Di dalam mobil, terdakwa mengatakan, "Masalah uangmu dan HP nanti kita ambil." "Jangan gitu lah Pak," jawab Rizka kala itu. Lalu terdakwa memintanya untuk bersabar. Karena sangat bernafsu dan tertarik dengan tubuh Rizka, terdakwa menarik tangan sebelah kiri Rizka. Karena kaget, Rizka menolak sambil mengatakan, "Apa ini Pak?" Terdakwa mengatakan, "Diam saja kau, biar aku urus perkaramu." Rizka kembali menjawab sambil membentak, "Ya sudah, nggak usah diurus." Namun terdakwa kembali memaksa dan memeluk serta meremas payudara Rizka. Ketika itu Rizka kembali berontak dan Aprilia langsung berteriak. Melihat itu, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua korban. Kepala kedua korban dipukul, tangan diborgol dan mulut diplester. Selanjutnya, terdakwa membawa kedua korban ke Hotel Alaminda di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntunan, dan memesan kamar seharga 80.000. Terdakwa memasukkan kedua korban ke kamar. Di dalam kamar, terdakwa mencoba memperkosa Rizka terlebih dahulu. Karena saat itu Rizka sedang datang bulan, sehingga terdakwa kesal. Kemudian terdakwa melampiaskannya kepada Aprilia. Lalu terdakwa membawa kedua korban yang masih diborgol ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa memasukkan kedua korbannya ke kamar. Terdakwa menyekap keduanya. Istri terdakwa sempat bertanya kepada kedua korban, kenapa kedua korban dibawa ke kamar. Namun terdakwa langsung mengancam akan membunuh istrinya jika banyak tanya. Keesokan harinya, terdakwa mengambil bantal dan duduk di atas perut Rizka dengan menekan sekuat tenaganya. Rizka pun meninggal dunia. Hal sama juga dilakukan terdakwa kepada Aprilia. Selanjutnya, jasad kedua korban dibuang di dua lokasi yang berbeda. Rizka dibuang di kawasan Perbaungan Kabupaten Sergai dan Aprilia dibuang di Jalan Budi Kemasyarakatan Kelurahan Pulau Brean, Kota Kecamatan Medan Barat. Proses hukum. Lalu Aibda Roni Saputra ditangkap di kediamannya dan menjalani proses persidangan. Aibda Roni Saputra divonis dengan pidana hukuman mati di sidang Pengadilan Negeri Medan, Senin, 11 Oktober. Personel Polres Pelabuhan Belawan Medan dinyatakan terbukti bersalah merencanakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap dua wanita sekaligus, yaitu Rizka Fitria dan Aprilia Cinta. Majelis Hakim yang diketuai Hendra Sutardodo sependapat dengan jaksa penuntut umum dengan menyatakan perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dilakukan secara terencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Pendapat pribadi. Saya sangat setuju atas putusan hakim karena pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana mort dan tindak pidana pemerkosaan. Mort adalah salah satu jenis pembunuhan yang dimana memuat unsur yang memberatkan.
Gekwalificeerde doodslag, yaitu berupa unsur perencanaan atau voorbedachte raad. Maka pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dijerat juga dalam pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Saya berharap hukuman ini sesuai dengan perbuatannya agar menjadi efek jera ke depannya. Dan saya sangat mengutuk perbuatan ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.